Kalau kita berbicara perempuan, sebenarnya kan kita mulai bisa lihat rentetannya dari bom di Sibolga, itu kan juga perempuan ya, Surabaya, terus kemudian Dian Yuli Nopi itu juga yang akan melakukan bom bunuh diri di istana, terus kemudian yang di Mabes Polri dan yang di Makassar. Seperti ini ada sebuah tren baru ya, menggunakan perempuan dalam melakukan bom bunuh diri. Menurut pandangan Ustaz Sofyan, apakah ini sebuah sebuah cara atau pola baru karena melihat perempuan bisa dieksploitasi atau bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya, memang ini menjadi benang merah ya. Dalam Islam klasik juga zaman Khawarij juga memang mereka sudah melibatkan perempuan. Ini berbeda dengan kelompok-kelompok mujahidin yang benar-benar berjuang buat agama, yang sementara wanita ini dijaga betul. Wanita ini adalah aurat gitu ya. Tidak lazim digunakan untuk menjadi media jad. Kecuali memang kelompok Khawarij. Kita bisa lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh itu oleh Abdurrahman bin Muljam, yang ternyata dia terkena bujuk rayu daripada seorang wanita Khawarij yang pada saat itu yang dia siap dinikahi oleh bin Muljam asal dia bisa membunuh Ali bin Abi Thalib karena dia telah membunuh ayahnya, kakaknya, kemudian dan suaminya gitu. Dan akhirnya bin Muljam pun bersedia. Dan ini lagi-lagi atas bujuk wanita pada saat itu. Lalu yang kedua, mereka juga pernah ada Imran bin Khattab, seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in yang mereka banyak belajar dengan para sahabat Nabi. Ya, itu Imran bin Khattab, sehingga Bukhari Muslim pun memakai riwayat dari Imran bin Khattab, salah satu 17 perawi yang terpercaya, yaitu dari kelompok Khawarij gitu. Yaitu Imran bin Khattab. Dia juga lagi-lagi ingin menyadarkan seorang akhwat, seorang wanita Khawarij, yang tiba-tiba langsung dia malah terkena pengaruh dari wanita ini, akhirnya dia menjadi tokoh Khawarij, ya, menjadi seorang tokoh penyair di kalangan Khawarij yang sangat terkenal gitu. Bahkan dalam hadis-hadis Ibnu Abbas dan sebagainya sampai diceritakan tentang adanya wanita-wanita yang menikah padahal masih dalam masa iddah gitu. Dalam arti mereka masih menjadi suami orang, ya kan? Tapi kemudian karena melihat kelakuan perilaku daripada suaminya yang nggak berbaiat dan lain sebagainya, mereka melakukan fasakh ya, memutuskan pernikahan di tengah jalan atau mengajukan khulu, meminta cerai kepada suaminya karena dianggap suaminya ada kecacatan dalam masalah akidah gitu. Akhirnya mereka kawin dengan orang lain padahal mereka masih dalam kondisi istri orang gitu. Dan ini terjadi di kalangan kelompok Ansor Daulah dan ini kerap terjadi. Dan saya sangat heran juga gitu. Bahkan mereka meninggalkan suaminya berangkat ke Suriah, itu banyak sekali ikhwan-ikhwan yang ditinggalkan oleh istrinya tersebut, oleh anak-anaknya itu karena dianggapnya suaminya tidak ikut paham-paham daripada yang istri punya gitu. Dan itu kejadian perceraian di mana-mana di kelompok-kelompok ini. Dan itu menandakan dan meyakinkan buat saya memang mereka ini sebetulnya sama metodologinya, yaitu seperti dengan kelompok-kelompok Khawarij tempo dulu gitu. Ada kesamaan metodologi, di antaranya adalah pertama misalnya bi anahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqidun dzanban ma laisa bidzanbin. Mereka mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya itu bukan dosa, menjadikan yang bukan keburukan sebagai sebuah keburukan dan menjadikan yang bukan kebaikan sebagai sebuah kebaikan. Dan ini mereka sama gitu ya. Mereka misalnya mengkafirkan karena kita sedang proses memilih pemimpin dalam proses demokrasi. Nah, mereka kafirkan pencoblosnya. Bahkan PNS, polisi, tentara yang katanya mereka ini berbaiat, bersumpah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka mereka kafirkan karena sumpah ini gitu. Dan itu membatalkan keislaman. Padahal kita lihat bagaimana Pancasila, ya kan, terus proses dalam mencari pemimpin ini hal yang lazim dalam Islam itu sendiri gitu. Artinya itu sebuah klausul Pancasila itu, perjanjian antara
umat beragama agar hidup tentram dan sebagainya. Bahkan Pancasila itu sendiri merupakan ruh daripada Islam itu sendiri. Bahkan dibuat juga oleh para ulama ya, founding father kita gitu di dalam mengatur ya, hidup kehidupan bernegara dan berbangsa gitu. Jadi tapi dianggap sebagai sebuah kekafiran. Antum bisa bayangkan gitu. Yang kedua ada istilahnya haitsu intalaka ila ayatin nazalal fil kafirin wa ja'aluha fil muslimin. Mereka selalu mengklaim berdusta ya, yang ayat-ayat yang seharusnya khitabnya buat orang-orang kafir tapi di copy paste ditimpakan buat orang-orang muslimin. Bagaimana mereka mengkafirkan polisi yang dikatakan bahwa mereka adalah seperti Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Mereka mengambil ayat-ayat yang bersifat umum ya kan, yang seharusnya buat orang-orang kafir asli tapi dibuat kepada yang masalah-masalah rincian gitu. Misalnya mengatakan inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khati'un, sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentara adalah orang-orang yang salah. Lalu mengutip lagi ayat-ayat yang mengatakan waladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tauhid. Orang-orang kafir itu berperang di jalan tauhid, ya kan? Kami di jalan Allah, mereka di jalan tauhid. Padahal kita nggak tahu juga. Seakan-akan mereka ini adalah wakil Tuhan, ya, wakil daripada Allah dan Rasulnya di dunia ini. Seakan-akan mereka ini adalah kelompok yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya sebagai kelompok pemegang kebenaran dan pengkapling surga. Nah, ini kan sangat berbahaya, begitu Bang Budi. Oke, Ustadz, tadi antum menyebutkan bahwa ketika seseorang itu telah melihat bahwa misalnya pasangannya sudah keluar akidahnya dan sebagainya, maka dia sampai kemudian berani untuk menceraikan suaminya ya, dan kemudian menikah dengan sesamanya. Berarti ini kan kemudian kita berbicara tentang dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, menurut pendapat jenengan, Ustadz, bagaimana Anda kemudian melihat kelompok-kelompok ini yang menjustifikasi Al-Quran atau As-Sunnah sebagai pembenar dalam berbagai macam tindakannya? Iya, memang mereka terkenal sebagai orang yang suka memanipulasi ayat-ayat Al-Quran, bahkan untuk mendukung daripada ideologi dan paham mereka. Makanya kemudian di dalam kitab-kitab ulama, dalam turos-turos ulama, seperti misalnya dalam kitab salah seorang ulama dia mengatakan haitsu intalaka ila ayatin nazalal fil kafirin wa ja'aluha fil muslimin, saya sebutkan tadi. Mereka di mana menggunakan ayat-ayat yang kitabnya buat orang-orang kafir ya, tapi mereka copy paste untuk menimpakan kepada kaum muslimin. Sebagaimana tadi saya katakan misalnya ayat-ayat tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Itu kan Nabi Musa seorang nabi ya kan, jelas mereka di atas kebenaran gitu. Lalu Fir'aun sudah jelas salahnya gitu, karena dia memang betul-betul orang yang berlebihan ya, bahkan disebut sebagai fa'innahu tagha ya, karena sesungguhnya Fir'aun itu berbuat melampaui batas begitu. Nah, ini sama dengan kemarin beberapa kita lihat seorang ustadz yang mengatakan ketika bertemu dengan Jokowi, dia mengatakan begini, seakan-akan kami mendatangi Fir'aun, kata dia begitu. Jadi dia mengklaim dirinya sebagai Musa dan dia sedang mendatangi Fir'aun, padahal persoalannya berbeda ya. Pak Jokowi masih Muslim dan dia juga sama-sama Muslim, cuma hanya perbedaan orientasi politik saja. Mereka sudah menggunakan bahwa ini adalah mendatangi orang beriman, mendatangi orang kafir asli gitu. Ini kan nggak pas, manipulasi lagi. Bahkan mereka selalu misalnya tadi saya katakan waladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tauhid gitu kan. Mereka ini lancang dan berdusta atas nama Allah. Allah tidak mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Tapi mereka suka mengklaim bahwa ini adalah pendapat dari Allah. Salah satu contoh misalnya ada
10 pembatal keimanan atau pembatal keislaman. Yang ke-8 pembatal keislaman itu adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, itu adalah perkara-perkara yang sifatnya qat'i. Kita tahu perkara-perkara yang sifatnya maklum minadun bidarurah gitu. Misalnya bicara minuman keras yang Allah sebutkan innamal khamar wal maisir, ya kan? Misalnya dianggap sebagai rijsun min amalin syaitan fajtanibu. Secara qat'i jelas keharaman minuman keras. Nggak mungkin orang yang ini nggak tahu bahwa minuman keras. Terus lalu dia bilang bahwa minuman keras ini halal, boleh demi kesehatan gini-gini. Jelas orang ini bisa jatuh pada pembatal keislaman. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tetapi mereka suka gunakan kaidah-kaidah ini untuk persoalan-persoalan yang masih debatable. Misalnya syirik demokrasi, ya kan? Itu disebut syirik, itu kan juga ulama nggak sepakat juga orang mekanisme mencari seorang pemimpin, tapi mereka mengklaim bahwa ini adalah syirik. Dan syirik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Lalu dia membawa ayat-ayat tentang wa in asraktah la yahbahtana a'maluhum gitu misalnya. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, sungguh Allah akan menghapuskan amal-amal mereka gitu. Lalu ada lagi kesyirikan-kesyirikan yang sifatnya misalnya nyembah batu dan ini diklaim sebagai demokrasi ini sama dengan perkara-perkara syirik tadi gitu. Bahkan masalah rokok misalnya, keharaman rokok itu masih debatable, ya kan? Karena apa? Karena nggak sampai pada derajat qat'i, karena masih ada yang mengatakan ini haram, ini kemudian makruh, ada yang mengatakan ini boleh gitu. Nah, paling kalau ulama yang betul, yang benar-benar ketika dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang banyak dibangun ijtihad, dia tidak pernah berdusta mengatasnamakan Allah. Pasti dia akan disebutkan kalau itu kepada dirinya. Misalnya begini, aqwalu fihi, ya, di dalamnya terdapat beberapa pendapat-pendapat. Pendapat A mengatakan haram, pendapat B mengatakan makruh, pendapat C mengatakan boleh. Adzunnu kadza, saya menyangkanya, atau darastu hada, atau saya pelajari, atau ara'yu kada yang saya pendapat saya itu adalah haram. Tapi dia langsung tutup dengan wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Karena dia nggak tahu jawaban yang persis itu apa, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu gitu. Nah, ini saya lihat di pola pendidikan di kalangan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam Ba'tul Matail di kalangan Nahdiyin itu sangat demokratis sekali. Orang diajarkan toleransi di sana. Misalnya disebutkan dulu pendapat-pendapat yang tasyadud disebutkan. Ada pendapat-pendapat yang tawasud, yang tengah-tengah. Lalu ada pendapat-pendapat yang tasahul, yang agak mudah gitu. Nah, kemudian dipilih mana yang sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan Indonesia gitu. Akhirnya dia yang saya pelajari, yang saya anggap betul itu adalah ini, tapi dia tutup dengan wallahu alam. Dia serahkan kepada para jamaah untuk memilih mana yang lebih maslahat sesuai dengan kondisi kita. Nah, ini nggak ada dalam metodologi pembelajaran mereka seperti ini, nggak ada gitu. Makanya kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan inamal ilma indana arubsa min afiqah wa amma tasjid fayasinu kula ahad. Jadi kata beliau, sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan rukhsah, memberikan dispensasi, memberikan uzur, maaf, ya, itu berasal dari ulama-ulama yang terpercaya. Wa amma tasdid, adapun orang yang bersikap keras, itu fasesinu kula, siapa juga bisa gitu. Karena untuk menjadi orang ekstrem itu nggak perlu mikir yang panjang gitu, nggak perlu ribet, ya, simple, instan. Dan ini disukai oleh masyarakat urban kita, oleh masyarakat kita yang baru hijrah, maunya yang simple-simple. Mereka ingin jadi ulama, tapi nggak mau belajar lama di pondok pesantren. Nah, itu. Begitu, Bang Budi. Ya, oke. Ustadz, begini. Ustadz pernah satu ketika menyebutkan beberapa tempat dan juga mengatakan bahwa indoktrinasi ideologi terorisme itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat. Dalam bayangan saya, itu dilakukan melalui pertemuan. Tetapi kan kita tahu bahwa beberapa pelaku bom bunuh diri itu terindoktrinasi melalui media sosial. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya ketika melakukan indoktrinasi itu seperti apa?
dan narasi apa yang biasanya diberikan, sehingga kemudian orang ini bukan hanya tidak melalui pertemuan, tetapi melalui online pun dia sudah mau melakukan bom bunuh diri. Iya, pertama saya ngutip dari pendapat Ustadz Nasir Abbas, kata dia, kalau saya ingin mendoktrin orang, maka saya pastikan yang saya doktrin adalah orang yang benci dulu dengan negara ini. Gitu. Orang yang tidak suka dengan pemerintahan ini. Maka itu jauh lebih cepat gitu. Dan itu saya pintu setuju masuk ini. Itu ya, pintu masuk. Ya, karena kita bisa memanfaatkan kebencian, carut-marutnya politik kita, kemiskinan negara kita, tingkat rendahnya pendidikan masyarakat kita, itu bisa sangat mungkin kita kotapsi, kita tunggangi ya untuk memasukkan doktrin-doktrin kita gitu. Dan itu betul menurut saya, karena begini, biasanya Abu Musab Asy'ari itu punya buku namanya Da'watul Muqawamah. Ini merupakan buku blueprint tentang Al-Qaeda. Saya punya bahasa Arab semua ini. Da'watul Muqawamah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Beliau mengatakan ya pemikiran takfir itu akan muncul ada 4 sebab. Pertama adalah pemimpin yang zalim. Ya, atau pemimpin yang dibuat narasi dia zalim. Kita bisa lihat bagaimana selama ini hoax beredar bahwa Pak Jokowi dianggap PKI, dinarasikan dekat dengan Cina dan sebagainya. Ini akan menumbuhkan ketidaksukaan kepada pemerintah. Ya, yang kedua adalah kebangkitan Islam yang lemah. Saya katakan fenomena hijrah hari ini, yang mana orang belajar Islam dipelajari, digali, ditelaah oleh orang-orang yang tidak berkompeten, tidak punya kapasitas dia di dalam menggali hukum-hukum Islam, tapi dia seulama gitu. Yang lagi-lagi masyarakat kita cuma bisa 1-2 ayat langsung dikatakan kiai, dikatakan ulama, ya, kumpul-kumpul multaqo ulama, pertemuan muktamar ulama, padahal belajarnya kita nggak tahu sorop juga belum tentu bisa, tapi dianggap sebagai ulama. Ini kebangkitan Islam yang lemah. Tadi pemimpin yang zalim, kemudian kebangkitan Islam yang lemah. Yang ketiga adalah integrator yang kejam. Ya, kita lihat bagaimana video-video ketika demo, ya kan, kemudian di situ tertangkap oleh kamera polisi sedang gebugin demonstrasi, ya, lalu dinarasikan bagaimana jahatnya brimob kita, polisi kita yang kejam, mereka memukuli umat Islam, mereka mengkriminalisasi umat Islam, semuanya macam. Lalu yang keempat adalah anak-anak muda, ya, yang baru hijrah ceritanya, anak-anak muda yang merasa punya semangat bodoh-bodoh tapi merasa terzalimi. Jadi 4 ini maka lahir dalam kitab ini, maka lahirlah pemikiran takfir. Nah, ini kita udah lengkap semua, ya kan? Lengkap sudah penderitaan kita. Ini terus dieksploitasi oleh Saraken, ya, mungkin oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan orang-orang bodoh ini. Karena kata Ibnu Rusdi, jikalau kalian ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah kebatilan itu dengan agama. Cepat sekali dia. Nah, inilah yang kemudian menurut saya mereka memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, Bang. Jadi kita berhati-hati, ya. Kita harus terus membuat narasi-narasi bahwa bagaimana kita sudah berhasil, ya, bangsa ini berhasil melewati, kita sudah punya kemajuan. Terus ini diungkap keberhasilan dan prestasi ini. Kita lawan hoax tersebut dengan prestasi-prestasi kita. Ini mudah-mudahan bisa mengurangi, Bang Budi. Tapi gini, Ustaz, kalau kita lihat juga beberapa yang melakukan bom bunuh diri, terus kemudian kita juga lihat, ya, narasi-narasi ekstremisme itu kan juga banyak dikeluarkan oleh kalangan milenial, anak-anak muda, ya, yang secara usia itu masih dalam bangku kuliah dan yang lain. Nah, mengapa kemudian pilihannya yang menjadi sasaran kelompok radikal ini anak-anak muda?
Iya, pertama anak-anak muda waktunya masih panjang. Anak-anak muda punya energi yang lebih, energik dia. Anak-anak muda kurang suka membaca pengalaman dari kalangan tua gitu. Kadang ingin membalap saja gitu. Dia butuh jati diri, dia butuh aktualisasi diri. Dia butuh yang namanya kayak semacam hubur riasah gitu. Suka dengan eksistensi dia gitu. Termasuk juga hubur tamayus, dia ingin tampil beda. Makanya kemudian ketika mendoktrin anak-anak muda, karena dianggap anak-anak muda ini memang punya energi yang lebih, yang bisa militan dia. Ketika dia kemasukan ke doktrin pemahaman-pemahaman seperti itu, anak muda akan merasa, wah ini kayaknya beda nih dengan yang lain nih, kayaknya lebih keren nih, wah lebih ini gitu. Nah ini bisa jadi akan mudah terdoktrin anak-anak muda ini gitu, dengan paham-paham dan nilai-nilai baru, apalagi dia menyajikan Islam yang tadi saya bilang nggak ribet gitu. Kan kita sering dapat narasi-narasi yang menyesatkan yang mengatakan Islam ini adalah agama dalil, Islam ini agama bukan royu, bukan pendapat ulama, bukan apa, pokoknya dibikin seperti itulah. Itu kan nyindir kelompok lain yang memang belajar agama. Kita butuh yang namanya ulama, mensara dan takik ulama gitu loh. Tanpa keterangan-keterangan itu nanti kita salah dalam mengamalkan agama ini gitu. Nah ini seruan-seruan kelompok-kelompok ini sering disamber oleh anak-anak muda kita. Memang dia menyajikan yang instan gitu. Nah ini juga sebetulnya kritikan juga bagi kita orang-orang Aswaja ya, agar ke depan kita harus lebih cetar lagi itu. Kita buat konsultasi syariah. Kita buat simpel-simpel aja. Kalau dulu ulama-ulama dulu kan suka membuat muktasar ya. Jadi untuk orang-orang awam tuh yang agak instan dan simpel gitu. Makanya kadang itu suka dikritik muktasar kita tuh nggak ada dalilnya, panduan sholat nggak ada dalilnya, padahal itu bukan nggak ada dalil gitu. Maksudnya tuh kalau buat orang awam kita belajar yang memang sudah pendapat yang muktamad, lalu dimasukkanlah dalam bentuk nadzoman, dalam bentuk hasyiah, dalam bentuk muhtasar dan lain sebagainya. Ini kan, nah kita kayaknya perlu ya buat orang-orang awam nih, masyarakat urban, kita menyajikan ya. Saya suka sekarang teman-teman kayak sekarang Islamina, wah itu kan idiom-idiom yang selalu dipakai oleh situs-situs radikal tuh menurut saya tuh. Tapi sekarang ternyata Islamina dikelola oleh orang-orang teman-teman kita, dari saudara-saudara kita dari Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu ada harokatuna, wah itu idiom-idiom yang kayak gitu kita harus pakai itu. Terus tampilan websitenya dan situsnya juga lebih cetar ya. Terus jawaban konsultasi agama dan sebagainya kita harus turun. Dulu saya nggak pede dalam membantah pemaham-pemaham takfiri sebelum hari ini. Kenapa? Saya banyak dibantu oleh teman-teman Aswaja yang suka mendukung saya ya ketika melawan kelompok-kelompok takfiri, para haters tersebut, kecuali dengan kelompok-kelompok teman-teman dari Nahdiyin, luar biasa menurut saya. Oke. Begitu Bang Budi. Oke, Ustadz. Tadi Ustadz juga sempat menyinggung bagaimana kemudian narasi-narasi yang berkembang. Dan kita tahu juga bahwa sekarang ini kan di era digitalisasi ini luar biasa. Anak muda itu ya belajarnya ya melalui di media sosial begitu, sehingga kemudian dia tidak mendapatkan pemahaman keagamaan secara komprehensif. Nah, terakhir Ustadz, bagaimana seharusnya agar kita kalangan milenial ya dan juga masyarakat secara umum itu kemudian tidak terpapar paham ideologi terorisme ini? Iya. Pertama kepada anak-anak muda, para generasi milenial semuanya, saran saya dan nasihat saya, Anda harus jadi orang baik, menjadi orang soleh, bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tapi Anda jangan sampai salah dalam mencari guru. Carilah guru yang mencintai bangsa dan negara ini, guru yang memberikan ketentraman. Jika kalau Anda keluar dari majelis taklim halaqah, lalu membuat Anda jadi benci dengan saudara-saudara Anda di luar kelompok Anda jadi benci orang-orang di luar daripada agama Anda, bukan karena mereka mengusir kita atau karena mereka berbuat tidak baik kepada kita,
maka kata ustadz tersebut tinggalin aja udah. Karena agama ini memberikan ketentraman, agama ini memberikan kita lebih berprestasi, lebih bermanfaat bagi orang banyak. Agama tidak menjadikan kita menjadi orang jahat, ya, menjadi pendengki, menjadi seorang yang jahat kepada sesama manusia. Agama memberikan rahmat kepada seluruh alam. Seharusnya seyogyanya kita belajar agama lebih berprestasi, lebih ini. Bukan orang yang kemudian belajar agama prestasinya jadi menurun, dia jadi antisosial, dia jadi benci dengan orang-orang di luar kelompok. Tidak, agama tidak mengajarkan seperti itu. Maka saya berpesan, carilah guru yang benar, carilah guru yang bijak, yang bisa mengajak Anda kepada mencintai agama dan negara ini.